Ada yang Sudah masuk semua? Tes? Sudah ya? Belum, Pak. Suara saya jelas saja ya? Jelas. Muncul ya di layar kalian ya? Muncul, Pak. Oke, jumlahnya berapa ini kelasnya? Semester 5 ini ya? 5 berapa? Berapa Hikmah? 5B ya? 5B, Pak. 5B. Oke. Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembahasan materi kita mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Nah, ketika kita bicara tentang identitas, tentu kita semua sebagai warga negara ini kan punya identitas gitu kan. Identitas itu bisa diartikan sebagai penunjuk atau karakteristik
atau suatu hal yang bisa menjelaskan siapa kita, kemudian sesuatu yang bisa menunjuk kepada karakter kita. Nah, dalam berwarga negara Indonesia ya, kita tentu ketika pergaulan dengan negara-negara lain itu kan pasti identitas itu menjadi sebuah perbincangan gitu kan. Jadi semacam ciri orang Indonesia itu seperti apa sih? Nah, itu kan. Kemudian ciri bangsa Indonesia itu seperti apa? Nah, jadi identitas itu bisa dikatakan sebagai ciri-ciri lah. Nah, kemudian ketika bicara tentang negara Indonesia ini, kira-kira kalian pernah nggak kira-kira berpikir bahwa kira-kira 10 tahun atau 30 tahun ke depan ini atau bahkan 100 tahun yang akan datang Indonesia ini jadi seperti apa? Nah, karena eh, pasti pernah terpikir oleh kita bahwa negara kita Indonesia ini kira-kira sampai sampai tahun berapa gitu kan ya, atau bagaimana keadaan di negara kita ini ketika 10, 30 atau bahkan 100 tahun yang akan datang. Apakah masih tetap eksis atau negara kita ya yang paling amit-amit adalah ya negara kita bangkrut, dalam artian negaranya menjadi gagal gitu kan. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu harus tetap menjadi menjadi kritis kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ketika kita memproyeksikan atau memprediksikan masa depan dari Indonesia ini, maka yang akan menarik itu adalah pada tahun 2045 nanti. Nah, yang pertama adalah semoga kita panjang umur gitu kan ya, bisa sampai 2045 gitu kan. Nah, kenapa 2045 itu menjadi menarik? Karena di 2045 itu Indonesia akan memasuki usia emas, kan? Ultah itu kan ya, ulang tahun yang ke-100. Sekarang kita sedang ulang tahun ke-75 Indonesia ini. Nah, kira-kira apa yang terjadi di 2045? Karena di 2045 ini para ahli itu ramai memprediksi karena di 2045 ini merupakan momen yang tepat bagi Indonesia untuk masuk ke ke jenjang yang lebih yang lebih ini secara internasional gitu kan ya, secara internasional itu masuk menjadi negara maju lah, dalam artian dalam berbangsa dan bernegara. Nah, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan ada buku bagus dari karangan Acemoglu, itu dari Harvard ya, dari Harvard University. Mereka menulis Why Nation Fail. Jadi mereka mendiskusikan kenapa sih negara itu bisa gagal gitu kan ya, kalau bisa diartikan dengan bahasa Banjar lah. Nah, mengapa negara itu bisa gagal katanya kan. Nah, jadi buku ini menarik bahwa dia bercerita tentang ada daerah perbatasan, kalau tidak salah perbatasan di Meksiko dan Amerika Serikat, di Amerika ya. Jadi daerah perbatasan itu Nagolas kalau nggak salah namanya. Jadi separuh daerahnya itu masuk negara bagian Arizona di Amerika Serikat, separuhnya lagi masuk daerah Sonora itu di Meksiko ya. Nah, jadi daerah perbatasan. Jadi dua daerah itu mempunyai karakteristik yang sama, punya iklim yang sama, kemudian punya sumber daya alam yang sama dan segala macamnya. Nah, tetapi kedua daerah ini memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda. Nagolas yang daerah Arizona masuk Amerika Serikat itu lebih sejahtera masyarakatnya. Nah, sedangkan separuhnya lagi yang masuk Meksiko itu tingkat kesejahteraannya sangat rendah sekali.
kemudian tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Nah, jadi ini menarik oleh peneliti Harvard ini. Kenapa? Padahal kan daerahnya ini sama saja katanya itu kan ya, sumber daya alamnya sama, kemudian iklimnya sama, kemudian juga karakteristik identitas masyarakatnya juga sama aja. Kenapa tingkat kesejahteraannya berbeda? Nah, maka setelah penelitian mereka mendapatkan temuan, kesimpulan bahwa perbedaannya itu adalah pada institutionnya, pada kelembagaan negaranya, tata kelola negaranya. Nah, kalau yang Arizona masuk Amerika Serikat itu tata kelolanya bagus, pemerintahannya, korupsinya sedikit, kemudian tata kelola masyarakatnya bagus, tata kelola pemerintahannya bagus. Nah, sementara yang sebelah Meksiko ini tingkat kriminalnya tinggi, korupsinya tinggi, kemudian para aparatur negaranya korupsi dan segala macamnya. Nah, jadi mereka menyimpulkan bahwa negara itu bisa gagal ya, dalam tanda kutip, bisa gagal itu bila mana negara itu gagal untuk mengelola negaranya, pemerintahnya. Jadi unsurnya itu lebih ke pemerintahan. Jadi jika pemerintahan itu gagal untuk mengelola, maka bisa menjurus kepada negara gagal. Nah, ini salah satu perhatian bagi negara kita, di mana negara kita tata kelola pemerintahannya masih sangat kompleks, kemudian bermasalah dan segala macamnya. Nah, buku ini mengambil setting, kalau kalian pernah nonton filmnya Fast and Furious itu ya, itu ada, saya lupa di yang keberapa, dia mengambil setting di perbatasan Amerika dan Meksiko. Nah, itu salah satu latarnya. Jadi daerah di Meksiko itu lebih tingkat kesejahteraan lebih rendah daripada di Amerika. Padahal sama saja di perbatasan itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia atau negara Indonesia itu kalau tata kelola pemerintahannya buruk, bukan masalah ininya ya, masalah sumber daya alamnya. Kalau Indonesia kan sumber daya alamnya kuat semua tuh, punya banyak sumber daya alam. Tapi ketika indikator SDM-nya lemah, maka bisa ditakutkan tuh akan terjadi negara gagal. Jadi semoga ya itu kan ya, Indonesia tidak masuk negara gagal itu kan ya. Nah, jadi kata Peter Drucker itu tidak ada negara terbelakang itu, yang ada itu negara yang tidak terkelola dengan baik. Nah, jadi ini ya sedikit pengetahuan bagi kalian bahwa jangan sampai negara kita ini gagal, jadi sehingga nanti berbahaya sekali. Kalian lulus kerja, lulus kuliah, mau kerja di mana dan segala macamnya, bangkrut nanti negara gagalnya. Nah, menyiapkan 2045 untuk ulang tahun ke-100 itu ya, kita nanti dan sekarang sudah mulai akan memasuki era yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu adalah di mana struktur penduduk kita itu didominasi oleh orang-orang usia produktif. Jadi orang-orang usia produktif itu menurut BPS dan menurut UNDP, pembangunan PBB itu adalah usia dengan rentang 25 sampai 60. Itu dianggap usia produktif ya, usia yang sedang kuat-kuatnya untuk bekerja biasanya. Nah, jadi bonus demografi ini tidak semua negara memiliki. Dan beruntungnya Indonesia nih mulai sekarang sampai nanti 2045 itu akan mengalami puncak bonus demografi.
di mana hampir 60-70% struktur penduduk kita itu akan didominasi oleh usia muda atau usia produktif. Nah, jadi jangan heran fenomenanya sekarang ini kenapa generasi milenial itu sangat menjamur sekali di sosial media itu kan ya, dengan kealayannya, dengan kejombloannya dan segala macam itu. Karena memang Indonesia sedang menghadapi bonus demografi di mana struktur penduduk kita didominasi oleh anak-anak milenial. Nah, jadi anak milenial nih sedang eranya sekarang. Jadi tidak mengherankan kenapa sekarang itu di segala lini ya, ada manajer perusahaan, ada orang-orang sukses itu didominasi oleh milenial karena memang usianya sekarang memang struktur penduduk kita memasuki usia yang namanya bonus demografi. Nah, ini tidak semua negara yang mengalami. Indonesia termasuk beruntung. Jadi para ahli bilang bahwa ini merupakan windows of opportunity, jadi jendela kesempatan bagi Indonesia untuk akselerasi maju nih. Nah, jadi dengan adanya usia produktif ini kan dianggap usia yang ini kan ya, usia yang punya kekuatan untuk bekerja, motivasinya kuat dan segala macamnya. Nah, tidak semua negara mengalami ini. Contohnya negara-negara Eropa, negara-negara maju, bahkan negara Jepang ya, contohnya saja tuh. Struktur penduduknya sangat mengkhawatirkan. Jadi di Jepang itu didominasi oleh lansia justru. Dan di Eropa terjadi yang namanya the missing generation. Jadi ada gap yang luar biasa di mana lansia itu justru mendominasi penduduknya sehingga ya nggak bisa diapa-apain mau nyuruh lansia bekerja dengan ekstra juga tidak juga. Nah makanya beberapa negara itu agak iri dengan Indonesia karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Maka kalian bisa lihat bahwa ketika produk-produk asing yang masuk ke Indonesia itu pasti yang disasarnya adalah milenial. Apapun itu. Produk-produk seperti handphone atau produk-produk kosmetik, kecantikan dan segala macam itu pasti eh, target pasarnya yang utama adalah milenial. Mereka bikin branding-brandingnya itu selalu menyasar milenial karena konsumsi kita dewasa ini didominasi oleh milenial, konsumtifnya tinggi. Maka tidak mengherankan fenomena endorsement itu di sosial media. Jadi kalian perlu memahami kenapa sih sekarang itu di sosial media ramai sekali orang-orang yang endorse dan segala macamnya. Karena sekarang ya Indonesia sedang memasuki era-eranya milenial, di mana cara memasarkan produk itu dengan sharing ekonomi dan kreatif. Endorse itu kan sharing ekonomi. Bahasanya itu, kasarnya itu kan membantu jualan orang itu kan ya. Tapi kan dengan ala-ala anak muda sekarang kan bisa dikemas dengan baik tuh. Coba kalian lihat akun-akun makanan itu ya. Saya suka sekali tuh follow-follow akun makanan ya. Ngelihat mereka endorse makanan itu secara tersugesti, suka tidak suka kita pasti akan ter ini nih, akan ada suasana ingin membeli juga tuh. Melihat dia makannya mozzarella-nya meleleh itu kan ya, ada pizza atau macam-macam itu kan ya. Nah, itu adalah fenomena di mana bonus demografi ini sedang berjalan di kita, di mana pengelolaan penjualan, penawaran, pemasaran itu tidak seperti dulu lagi, di mana kita harus ke pasar, di mana kita harus mencari sesuatu itu harus turun ke pasar itu kan ya. Sekarang kan pasarnya ada di mana-mana tuh. Sedikit karena selebgram itu kan ya, punya followers dunia akhirat ya, punya 5 juta followers misalnya. Maka dia diberikan diberikan produk, maka dia disuruh nilai dan semacamnya. Padahal dia belum tentu juga dia memakai produk itu kan. Nah, sehingga
itulah fenomena di bonus demografi itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana membuat usia produktif ini itu mampu menjadi generasi emas di 2045 itu setelah 100 tahun kemerdekaan. Nah, kenapa seperti ini harus kita siapkan? Karena contohnya saja SDM pendidikan kita itu masih didominasi oleh lulusan SMP. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan jangan sampai generasi muda sekarang itu yang sejatinya sebagai modal pembangunan ya, itu justru jadi beban pembangunan. Nah, kita bisa lihat generasi muda sekarang selain yang pikirannya positif ya, ada juga tuh yang negatif-negatif kan, seperti mencuri, kemudian begal, kemudian melakukan pengerusakan, vandalisme dan segala macamnya, atau cari sensasi itu kan ya, kan macam-macam juga tuh. Jadi generasi muda kita sekarang selain yang disiapkan untuk generasi emas, juga ada generasi muda yang sandwich generation-nya. Yang sandwich generation ini yang sangat berbahaya, atau generation strawberry ya, kan. Jadi oke, kita lanjutkan bagaimana generasi muda ini itu tidak menjadi the lost generation, karena untuk menuju 2045 generasi emas itu yang harus disiapkan adalah SDM-nya, manusianya nih. Dan kalian ini sekitar usia berapa nih kalian nih? 5 atau 10 tahun atau 15 tahun ke depan itu kan yang akan jadi pemimpin kan kalian semua nanti di daerah ini atau di pemerintahan pusat lah. Nah, sehingga modal pembangunannya itu yang pertama adalah pendidikan, pertama dan utama. Jadi kita harus menggeser pemikiran bahwa tak perlulah pendidikan itu kan, nanti ke depan juga bisa aja tuh kerja dan segala macamnya. Pendidikan itu harus menjadi modal utama kita untuk menyongsong masa depan itu, karena apa? Pendidikan itu adalah mampu meningkatkan kapasitas kita, atau apalagi di masa depan atau sekarang nih kan persaingan kita kan bukan dengan dalam negeri lagi nih, persaingan kita dengan luar negeri semua, di mana konektivitas antar penduduk itu sangat luar biasa. Nah, sehingga kalau kita tidak meningkatkan kapasitas melalui pendidikan ya akan berbahaya nanti dalam persaingan. Nah, ini keadaan ekonomi kita, bahwa kita sedang menuju negara dengan ekonomi yang pertumbuhan ekonomi 10 besar di dunia ya kan. Nah, tadi fenomena endorsement, kemudian fenomena generasi milenial punya usaha sendiri, punya kesuksesan segala macam, itu bisa dipahami karena ya sekarang eranya milenial, era-era milenial, semua lini kehidupan itu dikuasai oleh milenial semua. Nah, jadi kita juga harus berpartisipasi nih, apalagi kalian, bukannya generasi milenial, jangan sampai menjadi generasi strawberry. Generasi strawberry ya generasi
generasi alay itu kan ya, generasi mager, rebahan dan segala macamnya. Jadi jadilah generasi yang produktif karena 2045 nanti ya target kita generasi emas. Di 2045 itu milenial sekarang itu akan menjadi pemimpin di negeri ini. Jadi yang tua-tua lewat aja dulu ya, karena ini generasinya milenial. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah ya satu pendidikan. Nih. Nah, pendidikan kemudian perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan. Nah, sekarang tantangan kita sangat luar biasa ketika dengan bonus demografi sekarang situasi pandemi, kemudian terbukanya saluran sosial media yang sangat luar biasa sekali sehingga sekarang generasi milenial itu apa ya punya positifnya adalah sekarang generasi milenial itu lebih melek politik sekarang lebih suka ya karena faktor sosial media mungkin kalau dulu persoalan politik itu cuma dibicarakan oleh orang-orang tua di warung kopi ya sekarang itu persoalan politik tuh bisa diakses oleh anak-anak muda. Jadi tidak mengherankan sekarang itu banyak politisi muda, banyak orang-orang muda yang terjun ke partai dan segala macamnya. Saya kira itu bagus karena sekarang ini fenomena politik itu kan dikuasai oleh orang tua. Orang tua ini kan ya dalam tanda kutip kan sudah saklek banget tuh. Nah, dengan adanya anak-anak muda masuk politik, saya kira bisa mereformasi atau mengubah struktur menjadi lebih milenial, lebih anak muda able lah itu kan ya. Nah, karena pertumbuhan ekonomi kita meningkat, hal ini jangan jauh-jauh kita melihat saja lewat pertumbuhan kafe ya, kopi itu ya. Tuh coba lihat pertumbuhan warung-warung kopi yang ala-ala milenial sangat luar biasa sekarang. Nah, itu salah satu indikator setelah diteliti pemiliknya anak muda semua tuh. Pemilik kafe, kopi ya kan, macam-macam tuh jenis-jenisnya ya, ratusan. Berapa tuh jenis-jenisnya di kafe-kafe kita dewasa ini. Ini itu salah satu pertumbuhan ekonomi yang digawangi oleh anak muda. Nah, kemudian pertanyaan kritisnya adalah ya bagaimana berapa lama lagi nih NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan eksis. Nah, kemudian apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun, atau 20 tahun lagi? Nah, kan tidak ada yang menjamin nih. Kemudian bagaimana pendidikan kewarganegaraan ini menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian. Nah, jadi kita lihat sekarang ketika fenomena COVID ini, pandemi ini, kan ketidakpastiannya sangat luar biasa nih sekarang ini. Jangan jauh-jauh kita kembali ke kampus saja untuk kuliah tatap muka, itu masih tidak ada kepastian sampai sekarang mau sampai kapan nih seperti ini. Nah, sekarang era kita sangat era yang penuh dengan ketidakpastian dengan adanya pandemi ini. Maka sekarang evolusinya sangat cepat. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri kita, kita akan tertinggal tuh. Kita akan tergilas tuh. Nah, masa depannya tidak menentu, kemudian ketidakpastiannya luar biasa sekali. Bisa kita lihat contoh yang paling dekat misalnya dengan konteks farmasi misalnya, adanya vaksin COVID tuh. Nah, dengan adanya vaksin COVID dengan penuh kontroversi ya. Nah, maka kalian yang punya basic farmasi, kalian harus punya insight yang luas atau pandangan yang luas terkait vaksin ini. Kalau kami dari basicnya pemerintahan ini tidak bisa terlalu jauh masuk ke dalam teknis vaksin itu. Kalian yang bisa lebih banyak bicara tentang itu.
Nah, lihat dengan fenomena vaksin itu, dengan adanya pro kontra, kemudian dengan adanya apa? Dengan adanya ketidakpastian, kemudian dengan adanya pro kontra bahwa vaksin ini hanya apa? Uji coba katanya itu kan ya, belum lagi masalah harga dan segala macam. Nah, ini nih hal-hal yang harus menjadi eh, menjadi concern kalian sebagai akademisi farmasi, juga harus harus nimbrung di situ. Nah, kan banyak ketidakpastian tuh, harganya juga belum pasti, kemudian daya daya jelajah obatnya juga belum juga pasti, atau vaksinnya ya. Tidak ada juga yang memastikan dengan vaksin itu bahwa COVID-nya bisa bisa dikendalikan atau apa dan segala macamnya. Kan masih menjadi perdebatan tuh. Nah, disinilah bagaimana kalian harus memahami bahwa kalau concern kalian selama ini hanya menyoal vaksin, obat-obatan atau farmasi ya, kalian harus membuka insight-nya lebih luas, daya pikirnya, bahwa semua itu tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Coba lihat sekarang kan, vaksinnya juga belum ada itu kan ya, tapi politisinya banyak yang aji mumpung, banyak yang kritik sana kritik sini, kemudian pro kontra dan segala macam. Nah, itulah dinamikanya yang harus kita pahami, bahwa sekarang negara kita atau negara dunia pun sama, gugup dan gagap juga ketika ada pandemi ini, sangat luar biasa, sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ketika bicara identitas, apa sih sebenarnya yang menjadi ciri masyarakat Indonesia itu dengan negara lainnya? Ya kita punya KTP, ya iya kita punya KTP, kemudian satu KTP, satu identitas dan segala macamnya. Tapi ada hal yang bisa menjadi semacam pengenal kita ketika di mata bangsa lain itu. Saya sharing sedikit. Coba kalian jika kalau ada pengalaman di sini yang pernah keluar negeri ya, entah itu paket wisata atau apa, itu pasti ada identitas yang menunjukkan orang Indonesia tuh. Nah, seperti pengalaman ya, tahun 2000 berapa itu saya ada pernah ke Korea ya. Jadi di Korea itu para pariwisatanya itu mereka sudah paham dengan karakter orang Indonesia ini. Jadi ketika ke suatu destinasi wisata, itu pasti pertama yang diantarkan mereka adalah ke toilet dulu. Mereka paham orang Indonesia itu ya, mungkin karena iklim tropis mungkin ya. Jadi ketika ada iklim yang lebih dingin, itu tiap kali destinasi pasti ke toilet yang dicari. Nah, itu identitas yang menyebabkan ya kita itu dipandang seperti itu di mata asing. Ya ini sekedar sedikit lelucon juga bisa juga ya. Jadi orang-orang Korea itu paham kalau orang Indonesia ini berkunjung, kalau atau sedang mendampingi orang Indonesia, pasti yang dicari itu bukan destinasinya duluan, tapi toilet duluan. Nah itu yang ini. Nah, kemudian maka dari itu pintarnya mereka tuh. Jadi mereka akan memberikan kebersihan yang luar biasa di toilet itu. Jadi pariwisata kita itu satu saja kuncinya, kalau mau maju, perbaiki toilet. Itu saja. Jadi toilet itu merupakan indikator dalam pariwisata itu ya, indikator yang paling utama dari kesuksesan sebuah destinasi wisata. Jadi indikator utama itu toilet. Kalau toiletnya agak sedikit kotor, orang sudah bisa membayangkan tuh, pasti destinasinya tidak akan menarik tuh. Tapi ketika toiletnya itu bersih, toiletnya itu
memberikan memberikan pengalaman yang luar biasa, maka sugesti pengunjung itu akan lebih positif dia melihat bahwa destinasi ini, oh destinasi ini keren segala macamnya karena toiletnya aja sudah keren gitu kan ya. Nah itu, jadi itu yang salah satu kelemahan pariwisata kita di Indonesia itu adalah iya toiletnya. Karena orang-orang asing, orang-orang apapun itu ketika berkunjung ke destinasi wisata, biasanya tolok ukurnya adalah toilet. Ketika toiletnya bersih itu pasti, persepsinya akan baik tuh. Nah jadi identitas seperti itu yang harus kita melekat ke kita bila mana bergaul dengan negara-negara lain ya. Nah, jangan sampai identitas kita itu justru yang bernada negatif. Apalagi dewasa ini dengan fenomena hashtag apa di Twitter ya. Di Twitter itu kan orang Indonesia aja main tuh, pasti jadi trending terus gitu kan ya, sedikit-sedikit trending tuh. Nah, jadi orang Indonesia dinilai identitasnya sebagai negara yang gaduh katanya kan ya, sedikit-sedikit trending topik dan segala macamnya. Nah, tentu ada pro kontra di balik itu. Nah, sekarang kita mengenali sebenarnya identitas kita itu apa sih itu kan ya. Selama ini kita menganggap bahwa ya kita punya KTP Indonesia. Tapi apa sebenarnya identitas kita itu? Nah, jadi identitas nasional itu berkaitan dengan pengertian bangsa. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu kita harus ngerti identitas kita itu adalah apa sebagai bangsa Indonesia itu. Nah, menurut Undang-Undang 1945, identitas kita bisa dibagi dengan satu, bendera. Nah, jadi bendera jangan sampai ya kebalik gitu kan ya. Kalau kebalik kan jadi bendera Polandia nanti. Nah, jadi bendera ini menjadi salah satu identitas kita sebagai merah putih itu menjadi sebuah apa ya, sebuah kebanggaan kita dan segala macam. Ini merupakan harga diri kita, identitas kita. Kemudian yang kedua bahasa. Nah, bahasa jadi kalau ada bahasa asing ya silakan dikuasai, tapi jangan sampai melupakan bahasa ibu dan digunakan sebagai kalau bahasa asing kita gunakan penempatannya itu secara bijak. Jangan ketika baru belajar bahasa asing langsung balik ke kampung itu kan ya, ketika orang tua memanggil langsung kita bahasa asing. Kasihan orang tua kan nggak paham nanti di kampung gitu kan ya. Nah, gunakan bahasa asing itu dalam membuka pengetahuan baru. Misalnya, kita gunakan bahasa asing, belajar bahasa asing bukan untuk merendahkan bangsa sendiri ya. Karena kan Indonesia kan seperti itu tuh. Kalau ada bahasa asing, harga teh esnya bisa lebih mahal tuh. Kalau teh esnya diganti dengan iced tea itu bisa jadi 10.000 atau 15.000. Kan diganti bahasa Inggrisnya aja sebenarnya. Padahal sama aja gula dengan tehnya itu kan ya. Nah, sehingga akhirnya identitas kita akan berbahaya nanti. Kalau dengan dengan apa? Dengan produk yang diinggriskan harganya menjadi meningkat itu. Itu salah satu ya sebenarnya melemahkan kita dengan negara asing. Tapi gunakan bahasa asing itu misalnya dengan membuka jurnal internasional, itu kan ya, untuk membuka pengetahuan baru terkait obat-obatan, farmasis dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga lambang negara, nah, Garuda Pancasila, kemudian lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan ini Indonesia Raya itu tentu ya sudah paham semua lah, sering kalau di acara-acara kita nyanyikan. Ya lagu-lagu daerah misalnya. Kalau dulu SD, SMP kita itu masih sangat hafal lagu-lagu daerah kita. Tapi kan seiring waktu semua kan akan luntur pada waktunya tuh kan ya. Bahkan kalau kalau ada orang apa para fans drama Korea ya. Jadi itu mereka sudah punya ada hukum baru, mereka bilang semua akan Korea pada waktunya katanya. Nah, itu kan luar biasa sekali tuh. Secara apa? Secara sudut pandang kewarganegaraan
Ya semua it's okay, tapi jangan sampai jangan sampai menggadaikan atau harga diri bangsa kita menjadi rendah, kan? Indikator kecil saja, coba lihat ketika Indonesia, kalau lagu-lagu Indonesia itu ya, band-band Indonesia itu jarang sekali ada yang langsung eksis di internasional. Karena apa? Salah satunya adalah ketidakpedean. Jadi lagu-lagu Indonesia itu selalu diinggriskan. Nah, coba kita lihat negara-negara lain, ada mereka pede saja dengan bahasanya, mengeluarkan album internasional misalnya, tapi dengan bahasa negara masing-masing. Tapi kan laku juga tuh di negara-negara lain. Nah, kan bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ketika dijadikan album internasional, mau gak mau pasti diinggriskan, ya kan? Tapi ada negara-negara lain kok tidak perlu diinggriskan, justru berhasil tuh di kita misalnya kan, dengar apa lagu-lagu India, lagu Korea itu kan nggak ada yang diinggriskan sebenarnya, ada yang mereka memakai bahasanya sendiri. Tapi justru ini, nah sehingga misalnya pop, metal itu susah masuk ke luar negeri. Yang bisa masuk ke luar negeri itu justru malah lagu dangdut. Nah, kenapa lagu dangdut? Karena lagu dangdut penuh dengan kejujuran. Dia tidak mengada-ngada. Ya, seperti itulah. Nah, makanya akhirnya di Amerika, di pasar-pasar Eropa justru suka lagu dangdut. Orang-orang sana dengan identitas Indonesia. Nah, karena ya bukti bahwa musik itu bahasa universal. Jadi mereka itu sebenarnya tidak ingin liriknya itu nomor kesekian. Yang ingin mereka nikmati itu adalah alunan nada, musik, harmoninya dan segala macamnya. Nah, itu salah satu contohnya lah. Nah, kemudian menurut Sudarsono, jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Nah, kita ini sebagai bangsa Indonesia ini seperti apa sih hitungannya kita ini? Menurut Tilaar, jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu kesepakatan bersama tentang masa depan berdasarkan masa lalu. Nah, jadi ini hal-hal terkait dengan identitas. Kemudian menurut Kailan, bahwa identitas itu merupakan nilai-nilai buah hasil pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia. Nah, jadi identitas Indonesia ya, menurut Pancasila yang harus kita pedomani adalah yang pertama religius. Oh, jadi kan Indonesia ini kan bangsa beradab, beragama, maka corak dan watak yang harus kita pertahankan atau kita sampaikan ke masyarakat luar itu adalah yang pertama religius. Kemudian yang kedua adalah sikap menghormati. Nah, respect ya. Jadi sikap menghormati ini yang di kita ya jangan jauh-jauh, cari saja contohnya ketika olahraga tuh, ketika Liga Indonesia misalnya sepak bola ya. Nah, sikap menghormati itu sangat-sangat tidak tercermin. Apalagi kita melihat fenomena kalau Liga Indonesia itu kalau sedang wasitnya tidak puas terhadap wasit ya, maka macam-macam tuh. Ada yang wasitnya didorong, ada yang wasitnya dipukuli, kemudian ada yang wasitnya dikejar sampai keluar lapangan ya. Kemudian ada yang ketika wasitnya ngasih kartu merah, kartunya diambil. Nah, ini yang bisa menjadi apa miniatur kita atau potret bangsa Indonesia di mana sikap menghormati itu sangat menjadi sebuah yang mahal sekali di bangsa kita. Kemudian yang ketiga persatuan. Nah, dengan 17.000 pulau ya, 6.000 etnis suku, Indonesia ini sangat luar biasa persatuannya. Kemudian yang keempat adalah gotong royong. Nah, gotong royong bagaimana suka menolong atau suka ini. Sekarang kan mulai bergeser nilai-nilai ini. Sekarang kan ya apalagi dengan distancing sekarang semakin aja tuh kan ya.
Ya ketika ada teman sakit cukup ngucapin di WA grup saja tuh kan ya, kasih kasih bunga lah sedikit gitu kan ya, walaupun emoticon ya, cepat sembuh tuh gambar-gambar apa gitu kan ya. Nah kalau dulu kan terlihat sekali fenomena sosial kita dengan minim gadget, kemudian dengan pola kebersamaan yang tidak dibuat-buat gitu kan ya. Sekarang kan ya bisa dikatakan ya penuh kebohongan. Dengan adanya sosial media orang bisa mengekspresikan dirinya yang berbeda itu kan ya. Dia ini sejatinya pendiam, tapi di akun media sosialnya sebagai orang yang sangat melankolis dan segala macamnya. Nah, sehingga sekarang salah satu sisi negatif dari kemajuan teknologi itu bahwa kita sekarang mulai kehilangan kehangatan berwarga negara. Kalau dulu itu kan misalnya kita ya ketika lihat saja indikatornya sekarang, apalagi yang kalau saya kan terasa sekali karena hidup lahir di desa, bahkan di desa saya itu di Google Map juga mungkin nggak ada ya, hampir tidak menemukan di Google Map. Nah, sehingga bisa menilai bagaimana sekarang kehidupan di desa itu. Apalagi di era kemajuan teknologi sekarang ya. Ketika kalian lihatlah ketika hari raya atau lebaran, ketika keluarga ngumpul atau masyarakat di kampung ngumpul, itu tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan sangat menghargai apa keberadaan orang tua, sangat menghargai sesama. Sekarang itu lebih kepada artifisial, pencitraan. Jadi ketika balik ke kampung itu yang ditanyain adalah ya ya eh, kepameran semua. Dalam artian pamer dalam artian ya ini loh, ini coba lihat aku jadi selebgram misalnya kan ya, tuh follower Instagramku 5 juta dunia akhirat katanya itu kan ya, segala macam lah. Hal-hal yang bersifat eh, artifisial atau pencitraan semata, penuh dengan kebohongan sebenarnya. Tapi lewat itulah ekspresi dirinya muncul. Nah, sehingga hal-hal seperti gotong royong, rasa penghormatan terhadap leluhur, terhadap orang tua itu mulai terkikis seiring zaman itu kan ya. Kalau dulu kan ketika kita berangkat sekolah kan salaman dengan orang tua tuh kan ya. Kalau sekarang salamannya sambil selfie. Habis itu nulis status, ya minta izin terhadap orang tua dan segala macamnya kan eranya seperti itu. Nah sehingga menimbulkan multi persepsi akhirnya menjadi arena-arena pamer. Nah, sehingga sekarang sosial media itu justru membuat kecemasan atau bahasa gaulnya itu insecure ya. Jadi kita itu cemas karena ketika sosial media itu kita melihat, kita membandingkan bahwa di sosial media itu, waduh lah nyamannya itu ya sedikit ini liburan, kan ya sedikit-sedikit punya HP baru dan segala macamnya. Akhirnya kita membandingkan dengan keadaan kita bahwa, aduh kayaknya aku nih kurang banget gitu kan ya, atau hidupku nih menderita banget gitu kan ya, atau aku ini dicampakkan orang atau macam-macam lah. Nah sehingga nilai-nilai identitas bangsa kita itu kalau tidak kita manage dengan baik, maka akan digerus oleh kemajuan teknologi itu. Karena setiap kali buka sosial media cemas melihat orang kan, melihat ini cemas. Nah, jadi hal itu yang harus uh, menjadi kesadaran kita semua bahwa sosial media itu adalah wadah bersilaturahmi. Kembalikan kepada kitanya ya sebagai arena silaturahmi, bukan sebagai arena ya tadi arena arena pamer atau memang itu tidak bisa dihentikan, ya minimal kita sadar bahwa kita punya kehidupan kita sendiri. Sedangkan orang juga punya dengan kehidupan dia sendiri. Tidak perlu membanding-bandingkan. Kalau membanding-bandingkan itu habis semua, nggak ada puasnya manusia ini. Tanya saja, manusia ini
misalnya nanti kalian kerja akan merasakan itu. Manusia sebenarnya ingin berapa sih gajinya itu kan ya? Dikasih 5 juta kurang, 10 juta kurang, 15 juta kurang. Nah, jadi ternyata nanti seiring waktu kalian akan menyadari bahwa identitas atau jati diri kita ini banyak yang sudah mulai tergeser dengan arena-arena teknologi itu, menyebabkan standar hidup kita itu menjadi bias, ya kan? Menjadi standar hidup yang sebenarnya tidak ada standarnya, kepuasannya tidak terpenuhi, kemudian nilai-nilai terlalu mencintai kehidupannya sangat tinggi sekali. Dan nanti kalian akan merasakan itu identitas kita. Kemudian yang kelima musyawarah. Nah, musyawarah aja. Coba lihat di era sosial media sekarang, jarang sekali ada musyawarah. Pasti ada debat-debat hate speech, ujaran kebencian. Kemudian apalagi di era sosial media pada saat politik ini ya, saling memburukkan, saling menjatuhkan. Maka jika ingin pikiran kalian sehat itu batasi akses terhadap sosial media itu. Jangan sampai 24 jam, 23 jam di sosial media. Itu stres tuh hidupnya kan ya. Melihat hate speech ke apa, kemudian melihat ujaran kebencian dan segala macamnya. Karena jadi rimba raya akhirnya teknologi kita itu menjadi wadah untuk saling serang dan segala macamnya. Tidak ada lagi nilai-nilai musyawarah. Padahal kan orang Indonesia kan musyawarah identitasnya. Nah, kalau ada apa-apa diomongkan, didiskusikan. Sekarang kan emosinya tinggi sekali. Ya karena minim minim bersosialisasi. Dengan adanya teknologi, itu kan kita ada dibatasi dengan teknologi kan. Sehingga jarang sekali bertatap muka, sehingga emosi jiwa itu tidak bisa harmoni atau harmonis lah. Adanya kecurigaan terus itu kan ya. Ini si A ini, si B ini, coba lihat postingan ininya, sosial medianya. Kemudian menggibah orang, itu kan ya. Bikin grup memburukkan orang. Akhirnya musyawarah itu nggak bisa menjadi apa? Menjadi sebuah nilai-nilai yang sekarang itu sangat langka sekali di Indonesia. Padahal itu jati diri kita. Kemudian yang keenam keadilan sosial. Nah, bicara keadilan, nah sangat berat sekali ketika sekarang negara tidak hadir untuk untuk menyebarkan keadilan, untuk me, memberikan pemerataan pembangunan, maka ini hal-hal yang ini sekali, yang langka sekali bagi negara kita. Nah, identitas-identitas inilah yang harus menjadi refleksi diri kita, apakah kita sebagai warga negara Indonesia ini masih mempunyai identitas ini, atau identitas ini sudah mulai bergeser lah di era teknologi sekarang. Nah, maka dari itu inilah mata kuliah kewarganegaraan itu salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kewarasan kita lah, itu kan ya. Menjaga kewarasan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik lah. Karena ya tantangannya luar biasa sekarang. Ketika tidak ikut masuk teknologi ya dianggap kudet juga tuh kan ya, atau kurang update ya. Nah, sehingga akhirnya tantangannya sangat luar biasa sekali. Nah, saya kira pemaparan saya sampai sini dulu ya, karena jam 10 saya ada kegiatan menguji skripsi, sehingga kita tidak bisa berlama-lama. Sampai sini ada pertanyaan dulu, atau diskusi, atau ya apalah terkait dengan materi kita hari ini. Ini sudah jam berapa nih? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu terkait dengan materi kita. Identitas nasional.
Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Kalau tidak ada kita cukupkan ya materi kita hari ini, pagi ini. Kita akan sambung pembahasan kita di minggu depan lagi. Atau nanti kita diskusikan lah di mana waktu yang bisa itu kan ya. Untuk daftar hadir, karena saya bisa nge-record, saya record saja langsung ya di sini tanggal dan segala macamnya, insya Allah terdokumentasi dengan baik lah. Jadi barangkali itu materi yang saya sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kalian, walaupun dengan pola LDR ini ya, dengan pola-pola jarak jauh ini, tapi tidak menyurutkan semangat kita lah dalam melawan pandemi ini kan. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan segala macamnya, itu trik kamera aja ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.